Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 6 cara meningkatkan kesehatan mental. Teman-teman sekalian, saya ingin membantu teman-teman untuk merasakan apakah kita dalam posisi yang dalam kondisi mental yang sehat atau kurang sehat. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan mental yang sehat itu atau kesehatan mental itu pada diri kita, mengetarainya atau mencirikannya itu adalah dengan apakah kita mampu menyesuaikan diri atau tidak misalnya, atau kurang mampu menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri dengan siapa? Menyesuaikan dengan diri sendiri atau menyesuaikan diri dengan keadaan di luar diri kita, misalnya dengan keluarga, dengan masyarakat di sekitar kita, atau dengan kelompok-kelompok di mana kita berada, di sekolah, di kampus, ataupun di tempat kerja. Nah, mana yang lebih sulit, menyesuaikan diri dengan orang lain di luar diri kita atau menyesuaikan diri dengan keadaan diri kita sendiri? Nah, kalau menurut pengalaman dari beberapa klien yang datang ke saya, itu katanya lebih sulit menyesuaikan diri dengan keadaan diri sendiri. Jadi kenapa begitu? Kalau kita menyesuaikan diri dengan keadaan di luar diri kita, dengan keluarga, masyarakat, misalnya di mana kita berada, itu kan ada kelompok kontrol ya. Jadi kalau kita salah sikap, ada sesuatu respon yang negatif. Kemudian kita pikir, oh kalau saya bicara begini dia tersinggung, oh kalau saya begini dia tertawa gembira dan sebagainya. Jadi respon yang kita lihat itu bisa menjadi feedback. Tapi kalau kepada diri sendiri itu ya berarti kita sendiri yang harus terampil bagaimana cara mengenalinya, bahwa kita mampu menyesuaikan dengan keadaan diri sendiri. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan dulu, kesehatan mental itu sebetulnya kita tidak bisa mengatakan, oh saya sekarang sedang sakit, sedang gangguan mental, kepribadian saya sekarang seperti ini, gitu misalnya. Itu tidak permanen. Jadi di dalam kesehatan mental itu sebetulnya adalah garis kontinum ya. Jadi ke kanan berarti mental kita sedang sehat, ke kiri berarti mental kita sedang ada gangguan. Jadi bukan penyakit, gangguan. Ya seperti gangguan penyakit fisik lainnya gitu ya. Nah, gangguan-gangguan yang ada di dalam kontinum sebelah kiri itu cenderung mengganggu keadaan kita sehari-hari, pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk yang berada di posisi sebelah kiri yang mengalami gangguan itu untuk segera kembali ke kontinum sebelah kanan, sehingga kita masuk kembali ke dalam kondisi mental yang sehat. Ada banyak cara untuk mengembalikan kondisi fisik kita dan psikis kita menjadi sehat kembali, ya, mentalnya sehat kembali. Tapi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan 6 saja ya. Nah, yang pertama, kalau kita dalam kondisi yang merasa kurang enak gitu, mentalnya kurang sehat gitu, ada gangguan, yang pertama adalah makan ya. Jadi pilihlah makan makanan yang kamu suka, kemudian sesuaikan dengan kebutuhanmu, kapan mau makan, apa yang mau dimakan, kemudian pada saat makan nikmati ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Nah, karena ini penting untuk kesehatan fisik kita. Mungkin pada saat sedang terganggu, kita kan tidak nafsu makan. Kalau nggak nafsu makan, nanti akan ada gangguan fisik. Nah, kalau sudah ada gangguan fisik, akan ada psikosomatis. Jadi, satu, makanlah sesuai dengan apa yang kamu sukai, kapan mau makannya, kemudian nikmati pada saat kamu makan. Yang kedua tentu saja bergerak ya, olahraga ringan lah, mau di rumah ataupun mau di luar rumah. Kalau di rumah mungkin ya kamu bisa bergerak, mungkin kalau ada alat olahraganya, ada fasilitasnya silahkan, atau mungkin olahraga kecil di dalam rumah.
Tapi kalau mau menghirup udara segar di luar rumah itu lebih baik. Dan ada efek yang lain juga kalau kita keluar rumah, yaitu efek sosial ya. Kita bertemu dengan orang-orang lain juga yang berolahraga. Mungkin nanti kita bisa tegur sapa, bisa tersenyum dan sebagainya. Nanti ketika kita tersenyum, kita bergerak, tersenyum ketemu orang, itu juga bisa meringankan beban. Nah, kalau di rumah kan bergerak juga, nikmati pada saat kita melakukan gerakan-gerakan ringan. Pilih aja sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan kondisi fisik masing-masing. Kemudian yang ketiga ini adalah temukan air. Nah, sifat air itu adalah mendinginkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalau dalam keadaan lagi stres, lagi bingung, lagi panik, minum ya. Minum itu penting. Jadi kalau kamu misalnya melihat temanmu yang misalnya dalam kondisi yang di rumah ataupun di luar rumah, ada temanmu yang lagi panik, lagi stres, bantu, berikan minum kepadanya. Kalau kamu sendiri juga yang mengalami itu, minumlah sesuai dengan keinginanmu, mau minum yang hangat, mau yang dingin, minum pelan-pelan ya, jangan sampai tersedak. Dan yang kedua, kaitan dengan air, kalau teman-teman dari muslim misalnya berwudu ya, meskipun bukan saatnya waktu sholat, berwudulah, insya Allah itu akan menenangkan batin dan pikiran. Dan yang ketiga, mandi. Kemudian bisa yang mau berenang, berenanglah ya, sesuai kesukaanmu, di mana mau berenang, relax ya. Kemudian kalau ada pekerjaan, pokoknya cari pekerjaan aktivitas yang berhubungan dengan air. Misalnya menyiram tanaman ya, yang putri, ibu-ibu misalnya, atau siapa saja, laki-laki dan perempuan sama aja, mau menyiram tanaman ya. Gunakan air dengan kamu sambil menikmati ya, itu air. Jadi bukan menyiram tanamannya yang dibutuhkan pada saat itu adalah air, bunyinya air dan sentuhan air ke tangan kita itu adalah sesuatu yang dapat membuat kita rileks. Kemudian mungkin bisa sambil nyuci motor, misalnya yang tadinya mungkin motornya sebetulnya masih bersih atau mobil masih bersih, tapi nggak apa-apa, dalam rangka lagi kurang enak nih ya, pikiran dan perasaan lagi nggak enak, cucilah motor, cuci mobil dengan air yang airnya itu yang kita nikmati sentuhan airnya. Kemudian kalau di rumah misalnya teman-teman misalnya, atau mungkin kaum ibu misalnya, mencuci piring ya. Mencuci piring itu menikmati sentuhan airnya, bukan persoalan berapa banyak mencuci piringnya, tapi nikmati sentuhan airnya. Air yang mengalir itu bisa menenangkan batin. Dan banyak hal lain yang berkaitan dengan air. Jadi intinya temukan air. Minum, mandi, berenang, mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan air. Mungkin dalam hal ini kamu bisa menggunakan air lebih banyak dari biasanya. Misalnya menyiram tanaman biasanya dihemat-hemat, sekarang agak di-loss ya. Yang penting kamu bermain air ya. Kemudian yang keempat adalah tentu saja berpikir positif. Selalu segala sesuatu yang negatif dikembalikan ke yang positif. Ini pasti banyak contohnya. Jadi dalam bahasa agama adalah ambil hikmahnya. Yang kelima adalah kembangkan kebiasaan baikmu ya. Sebelum ada gangguan nih, misalnya biasa bangun pagi, tetaplah bangun pagi. Kemudian biasa disiplin. Biasa mengucapkan 3 kata ajaib dengan lingkungan sekitar di rumah atau dengan siapa saja. Ucapkan maaf, terima kasih, tolong. Itu tetap dilakukan dengan cara seperti itu, tetap mengembangkan kebiasaan baikmu, itu insya Allah akan meringankan beban. Kemudian yang berikutnya adalah, selain itu adalah kenali diri ya. Yang berikut adalah yang harus kamu kuasai adalah dengan mengembangkan diri, adalah mengenali diri sendiri. Dengan cara apa? Yaitu merasakan, menghargai diri sendiri itu ya. Kemudian kalau kita ingin tahu misalnya di dalam cara bagaimana mengenali diri sendiri, itu melalui belajar dan membaca ya. Membaca apa saja, belajar apa saja,
karena itu adalah merupakan suatu proses ya, proses perubahan, karena biasanya itu membuat kita menjadi tahu kita itu sebetulnya minatnya di mana. Kan kalau belajar sesuai minat, membaca juga sesuai dengan minat kita. Yang berikutnya adalah teman-teman sekalian, di dalam yang kelima ini, wilayah yang kelima ini adalah kamu usahakan ada satu buku yang untuk tempat kamu mencurahkan perasaanmu. Tulislah perasaanmu yang kamu rasakan, apa yang mau direncanakan, daripada dipikir terus sampai kita bingung, terasa berat. Apa yang dipikir, yang dirasakan, itu ditulis di dalam buku. Nulisnya bagaimana? Terserah, nggak usah jadi beban, harus terstruktur, harus tata bahasanya, formal, nggak usah. Kan namanya mencurahkan perasaan dan pikiran kita pada saat lagi mumet, lagi stres. Tulis aja, mau berupa gambar, mau tulisan, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, supaya kamu tidak banyak pikiran, tidak ada beban, apa rencanamu juga ditulis di dalam buku itu. Nah, baik teman-teman sekalian, yang terakhir, yang keenam adalah ambillah waktu istirahat ya. Istirahatnya bagaimana caranya? Kan istirahat itu banyak manfaatnya, yaitu bisa memperbaiki suasana hati, tubuh jadi lebih rileks, lebih sehat, imun juga lebih kuat, kemudian juga ya otot-otot juga bisa yang tadinya tegang menjadi rileks ya, tenang. Nah, bagaimana caranya? Biasakan tidur tepat waktu dan cukup, polanya masing-masing, pilihlah yang namanya cukup menurutmu seperti apa ya. Kemudian lakukan kegiatan yang menyenangkan ya, yang menyenangkan menurutmu. Misalnya yang ringan aja, menjelang tidur ya bebenah tempat tidur, nikmati bagaimana penataan kamarmu yang enak supaya tidurnya juga berkualitas. Kemudian kurangi komunikasi dengan orang-orang lain di sekitarmu ya, yang dekat maupun yang jauh, karena kan mau istirahat ya, mau istirahat, mau menenangkan pikiran dan perasaan. Kalau perlu juga mandi ya, mandi dulu, terserah mau air dingin, mau air hangat. Lalu atau mungkin istirahat dengan cara berduduk-duduk santai sambil menikmati hidangan yang kecil yang kamu buat sendiri, nikmati sendiri. Nah, baik teman-teman sekalian, itu ya 6 cara kita berusaha untuk mengembalikan kesehatan mental yang tadi terganggu oleh karena sesuatu hal, kita kembalikan menjadi situasi mental yang sehat. Yang tadi ada di kontinum sebelah kiri, sekarang kita kembalikan menjadi sebelah kanan. Kita menata diri sendiri dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau kamu masih bingung, mintalah bantuan kepada expert. Misalnya, kalau di kampus dan di sekolah ada konselor ya. Kalau misalnya mau ke yang lain, misalnya ada psikolog, ada psikiater ya. Misalnya bagaimana kamu mengenali diri sendiri sehingga kamu bisa membuat cara-cara menterapi diri sendiri supaya mentalmu berada dalam kondisi yang selalu sehat. Sedikit saja ada gangguan, kamu cepat kembali ke kondisi yang sehat. Sedikit ada gangguan, kamu cepat bisa mengembalikan lagi ke kondisi yang sehat. Nah, itu harus dilatih ya. Baik teman-teman, barangkali ada yang punya pengalaman lain di samping yang 6 cara yang saya sampaikan tadi. Silahkan share di sini di kolom komen supaya bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang lagi mengalami gangguan kesehatan mental, mungkin karena tekanan belajar ataupun sedang menulis skripsi yang macet dan sebagainya. Mudah-mudahan cepat kembali ke kondisi semula sehingga skripsimu bisa cepat selesai dan cepat lulus. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.